Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thomas Peterson Menalu dengan NIM J1B12053. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dari kelompok kami, yaitu tentang pemanfaatan energi terbarukan dengan menerapkan smart grid sebagai jaringan listrik masa depan. Dengan yang beranggotakan yang pertama Aldita Pupertahansasi dengan NIM J1B12035. Yang kedua, Arjuna Yosa Putra Martika dengan NIM J1B1200021. Dan selanjutnya, Fadil Audia Rahman dengan NIM J1B1200001. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Thomas Iverson Manado dengan NIM J1B1200053. Baik, untuk latar belakang, dalam era modern ini, konservasi energi menjadi isu yang semakin penting dan mendesak. Pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan perkembangan industri telah meningkatkan permintaan energi secara signifikan. Namun, sumber daya energi yang terbatas dan dampak negatif yang dihasilkan dari penggunaan energi konvensional telah mendorong perlunya mengadopsi teknik konversi dan konservasi energi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem kelistrikan. Smart grid sebagai konsep yang menggabungkan teknologi dan kebijakan energi, menawarkan solusi yang dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya energi terbarukan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan kualitas pasokan listrik. Selanjutnya, smart grid adalah konsep jaringan listrik yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengintegrasikan dan mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi energi secara efisien. Penerapan smart grid memungkinkan pemanfaatan yang lebih efisien dan optimal dari energi terbarukan dengan mengatur pasokan dan permintaan listrik secara dinamis. Adapun tujuan yaitu yang pertama, menganalisis potensi dan manfaat energi terbarukan dalam pengembangan smart grid sebagai jaringan listrik masa depan. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang mungkin timbul dalam mengimplementasikan smart grid dan mengintegrasikannya dengan sumber energi terbarukan, serta menyusun solusi atau rekomendasi untuk mengatasi hambatan tersebut. Selanjutnya, yaitu metodologi penelitian. Spesifikasi teknis dalam pengembangan sistem monitoring dari smart grid diperlukan beberapa alat dan bahan dilihat pada tabel 1. Pada penelitian ini digunakan rancangan untuk kebutuhan rumah tangga 900 volt ampere meter dengan total estimasi penggunaan maksimal per hari 1500 watt per hari dengan kebutuhan sinar matahari per hari yaitu 10 jam. Ini adalah tabel 1 spesifikasi komponen yang digunakan pada 900 volt ampere meter. Baik. Selanjutnya, perancangan blok diagram. Dalam perancangan diagram blok adalah hasil penggabungan dari dua sistem. Yang pertama merupakan STS dan yang kedua merupakan sistem monitoring daya berbasis LOT. Dalam perancangan STS hybrid, ini terdapat beberapa komponen seperti solar panel yang dihubungkan ke dalam charge controller. Hasil pengisian daya kemudian disimpan dalam baterai yang dihubungkan ke inverter atau DC load untuk menggunakan aplikasi penggunaan listrik untuk rumah tangga. Selanjutnya, di dalam baterai STS kemudian dihubungkan dengan sensor arus ACS 712 secara seri. Tujuannya yaitu agar arus yang mengalir dapat dideteksi sensor arus ACS 712. Setelah arus listrik mengalir melalui sensor arus ACS 12, maka arus listrik tersebut terbaca oleh sensor arus ACS 712 atau 712 yang kemudian akan mengeluarkan output tegangan 5 volt ke microcontroller Arduino Mega 2560 melalui pin analog. Pada sistem ini juga dipasang relay secara seri
sehingga beban listrik dapat dikendalikan melalui pin digital. Berikut adalah diagram blok perancangan sistemnya. Kita lihat di sini ada dari PLTS-nya, listrik tenaga ininya, serta sistem monitoring daya melalui solar panel, terus ke charge controller. Setelah itu dari charge controller ke baterai, dari baterai ke DC load, dan yang di bawah itu ke inverternya. Habis setelah itu ke sensor arus, dan setelah dari sensor arus ke sistem Arduino Mega 2560. Setelah itu ke internet shield. Setelah ke internet shield, kemudian beralihlah ke komputer. Setelah itu ke server. Setelah dari server ke router, dan yang terakhir ke beralih ke smartphone. Berikut adalah anggaran biaya yang dibutuhkan melalui ini komponen dan alat yang kita pakai. Totalnya adalah 4.995.000, hampir kurang dari 5 juta hampir. Dan ini adalah komponen-komponennya, yaitu PV modul panel surya, solar charge controller, inverter, baterai, panel box, lampu LED, kabel lampu, titik lampu, kontak USB phone charge, aksesoris, microcontroller, arus, internet shield, relay, dan router. Ini keterangannya ada beberapa pieces dan per unit dalam komponen tersebut. Terakhir, kesimpulan, yaitu dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa potensi dan manfaat dari penerapan smart grid, yaitu peningkatan efisiensi energi dalam menyalurkan ke dalam sistem jaringan tenaga listrik, mengurangi emisi karbon dioksida. Kendala yang dihadapi kemungkinan dapat terjadi error pada saat pengujian sistem monitoring. Solusinya adalah memperbaiki sistem, lalu mencoba pengujian kembali. Baiklah, sekian presentasi saya tentang pemanfaatan energi terbarukan dengan menerapkan smart grid sebagai jaringan listrik masa depan. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.